Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bertemu lagi bersama saya dan di channel saya ini. Hari ini kita ada di kebun bapak saya, namanya Pak Paimin. Hari ini kita akan mereview pohon anggur yang baru berusia kira-kira 2 bulan, kurang lebih 2 bulan usia buah. Ini adalah buah pertama dari lahan ini. Lahan ini berada di belakang rumah pertama orang tua saya, karena sekarang kita tinggal di rumah yang lain akibat gempa kemarin. Jadi kita pindah karena kondisi rumah yang ada di depan ini, yang ini itu kemarin itu tidak layak dihuni lagi ya, walaupun sudah diperbaiki ya, namanya orang trauma kan pasti masih ada rasa khawatir. Oke, kita akan mereview ini buah dari anggur jenis akademik ya. Lihat, ini buah pertama tapi dompolnya sudah segede gini nih. Ini kalau besar mungkin kurang lebih sekilo. Nah, boleh ini besar. Wow, ini lebih sekilo kalau besar. Dan ini sudah kita lakukan 2 kali proses penjarangan. Nah, ini kalau nggak dijarangin mungkin sempit ya. Ini saja buahnya kelihatan masih sangat padat, apalagi kalau nggak dibuang separuhnya. Jadi kita tujuan dari penjarangan itu sebenarnya untuk mendapatkan hasil buah yang lebih besar, lebih manis dari buah yang tidak diterapkan penjarangan. Nanti pada saat panen saya akan buat video yang lain, nanti kita bisa lihat perbedaannya. Nah, kita bisa lihat di sini akademiknya semua punya dompolan yang panjang-panjang ya. Ya kurang lebih 20 cm lah, 20 sampai 25 cm. Nah, kalau yang ini jenisnya Everest, yaitu anggur merah. Nah, kita lakukan penjarangan itu agar supaya buahnya itu bisa gede, besar gitu. Kalau tidak dilakukan penjarangan mungkin buahnya enggak besar karena saling berhimpitan. Nah, ini semuanya Everest. Ini memang kita spesialkan karena memang buahnya itu bagus, Everest. Terus kita ke sebelah. Nah, ini adalah buah dari jenis anggur Ninel. Nah, ini Ninel juga anggurnya jenisnya satu keluarga dengan Everest ya, sebangsa lah, karena mereka semua itu anggur jenisnya anggur merah. Nah, dan Everest ini punya tingkat kemanisian yang konon ya, banyak orang bilang sih katanya Everest ini manisnya itu hampir-hampir kayak gula ya, gula semanis gula. Cuman saya belum nyoba juga yang manisnya sampai segitu karena belum ketemu sama buah yang matang sempurna. Karena kemarin kita sempat buahkan dan sudah selesai panen itu Everest Ninel itu ya belum sempat semanis gula sih, tapi pembelinya udah pada nyerbu. Katanya sih udah manis ya, mau tidak mau kita jual karena pembeli sendiri yang datang. Kita nggak mau ngecewain pembeli.
Kalau pembelinya minta dibawain sih kita nanya dulu, jangan nanti kita sampai di tempatnya pembelinya bilangnya buahnya asam atau kurang manis. Makanya kita itu lebih, kalau pembeli itu nanya ada buah anggur, kita lebih arahin ke kebunnya sendiri, nanti kita ketemu di sana supaya mereka tidak kecewa dengan rasa anggur yang mereka makan. Karena memang kita kalau di kebun itu pakainya sistem rasa dari pembeli itu sendiri. Kalau mereka sudah bilang manis, ya kita gunting, kita petikan. Karena memang sistem yang kita terapkan itu pesan petik antar. Yang penting kita sudah bicara dengan pembelinya. Misalnya kalau buahnya belum cukup umur untuk dipanen, kita kasih tahu, ibu ini atau bapak ini buahnya ini belum sampai waktu dipanen. Kalau kami tetap mau minta, mungkin rasanya agak beda. Kalau mereka bilangnya mau, nggak apa-apa, oke kita bawakan. Tapi kadang juga belum sampai hari H untuk panen, mereka sudah bilang sudah manis sekali. Tapi kalau kita yang di kebun sih paling bilangnya masih ada asam, masih agak hambar. Tapi ya semua orang kan punya pendapat masing-masing kan. Jadi semuanya tergantung dari pembelinya. Kalau pembelinya bilang sudah manis, mereka mau, oke kita petikan. Dan di sini kita punya 4 varietas. Nah, jadi kebun bapak ini kita taruh 4 varietas. Salah satunya itu trans, cuman transnya belum seperti buah dari Ninel, Akademik dan Everest ini. Nah, ini kita masih berada di lingkungan dari Ninel. Nah, bisa dilihat kan buahnya semuanya bergelantungan. Karena di sini kita terapkan sistem teralis. Dia semacam ini. Kalau nanti jadinya sudah lebat semua, itu akan seperti terowongan kelihatan. Karena buahnya hanya berada di samping semua. Beda dengan sistem para-para yang buahnya bergelantungan di atas. Di sini kita gunakan sistem teralis. Alasannya supaya perawatannya juga lebih mudah, penjarangan kita itu lebih maksudnya waktunya lebih cepat lah, karena dia tidak memakan banyak tenaga. Beda sama yang para-para, kita mesti mendongak ke atas. Jadi kita kadang bahu sama leher itu cepat pegal. Tapi kalau ini ya nggak terlalu sakit sih, cuman dia punya keluhan teman-teman sih sama, bahu sama leher yang cepat capek. Cuman ini lebih cepat proses penjarangannya. Nah, kalau yang ini yang belum terisi penuh ini bagian untuk trans. Ini berbuah baru 1 pohon. Dan memang ini anggurnya masih umur sekitar kurang lebih 7 sampai 8 bulan ya. Dan ini kita baru coba kemarin. Karena kita potes pucuk untuk pembesaran dan pembentukan batang, kita dikasih bonus terus sama calon buah. Kita buang tumbuh, kita buang muncul. Jadi kita tes pangkas perdana, tapi bukan kita pangkas seperti pemangkasan biasa yang habis, kita pruning habis. Kita hanya potong di bagian batang yang tua saja, mungkin sekitar 60 sampai 70 cm dari batang induknya. Jadi
Tapi alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan. Karena ini kalau kita lihat dari hasil buah dari dua baris ini, dua bedengan untuk teralis ini, kita bisa kemarin kita tanya sama ketua karena kita masih tergabung dalam kelompok Duyu Bangkit ya, yang berada di Kelurahan Duyu, Kota Palu. Jadi kita di sini berkecimpung di bidang budidaya anggur itu pasca gempa 2018. Di situ kita anak-anak muda di Duyu ini ingin bagaimana caranya supaya kita itu bisa bangkit dan mempunyai aktivitas lain selain nongkrong saja. Jadi kita pilih budidaya anggur karena kita memang kemarin sempat ada bukan juga pelatihan sih, sempat ada ikut ngurusin anggur karena sempat juga ikut yang kebun anggur swakelola. Jadi semuanya punya basic lah, punya pengalaman sedikit-sedikit, tinggal kita poles dan tambahin aja. Jadi kita belajar, kembangkan, dan akhirnya punya satu kelompok yang namanya kelompok Duyu Bangkit. Dan sekarang kita punya sekitar kurang lebih 1000 pohon untuk yang dikelola dengan kelompok. Dan ini kebetulan kita juga masukkan ke kelompok, cuman ini masuk dalam kategori skala rumahan. Ini kita punya yang skala rumahan sama yang memang untuk kebun. Nah, untuk skala perkebunan itu kita jumlahnya kita patok dari sekitar kurang lebih 70-an pohon ke atas. Nah, kebetulan kita punya sekarang 6 titik untuk yang skala kebun yang memiliki banyak dari memiliki pohon anggur itu kurang lebih 75 sampai 200 pohon. Dan sekarang kita masih dalam proses pengembangan untuk lahan yang ketujuh, itu sekitar 250 pohon, dan kita semua terapkan sistem teralis karena memang untuk teralis perawatannya tidak terlalu rumit ya, penyemprotan juga tidak terlalu banyak memakan obat-obatan. Nah, di sini kita menggunakan teknik penyemprotannya itu menggunakan bukan obat kimia ya. Kita paling pakai yang selain kimia itu ya kurang tahu lah istilahnya, masalahnya masih baru juga di bidang ini. Dan kalau buahnya sudah mulai matang itu kita paling lakukan penyemprotannya sekali dalam seminggu agar supaya tidak mempengaruhi proses pembuahannya. Jangan nanti kayak orang ngira kita itu pakai pestisida. Enggak, kita enggak pakai pestisida kalau buahnya sudah muncul. Apalagi kalau kita sudah pakai naungan, atapnya yaitu plastik UV. Kalau kita sudah pakai plastik UV, kita enggak pakai pestisida. Kita pakai yang herbal saja. Nah, ini. Jadi buat teman-teman yang suka sama video ini, channel ini tolong dibagikan, di like dan didukung ya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa memberi pembelajaran atau mungkin menjadi satu acuan buat teman-teman yang mau atau tertarik untuk menanam anggur. Nanti di channel-channel selanjutnya saya akan bagikan dan akan mengulas bagaimana cara bertanam anggur dari mulai penanaman sampai perawatannya. Jadi kita bisa sama-sama saling belajar lah. Apa yang saya ketahui saya bagikan ke teman-teman. Dan mungkin bila ada yang menonton video saya ini lebih
berpengalaman dari saya, ya mohon dimaklumi ya, karena kita di sini baru sekitar bergelut di bidang anggur ini baru sekitar kurang lebih 3 tahunan ya. Cuman alhamdulillah kita itu diberi kemudahan lahan dan juga teman-teman kita yang mempunyai satu tujuan yang sama, jadi kita bisa mengembangkan anggur. Mungkin sebagian orang bilang mampu nggak ngembangin yang 1000 sampai 1000 pohon. Kita hanya dengar saja, gak perlu marah atau nanggapin secara negatif. Kita cukup membuktikan, dan alhamdulillah untuk beberapa tahun ini kita dilirik sama pemerintah itu, kita mempunyai hasil itu selalu meningkat, bukan berada di titik yang itu saja. Dari mulai hasil panen, banyaknya pohon kita selalu tambah. Kita juga selalu adakan terobosan-terobosan baru, seperti pemakaian atap UV itu kita gunakan sistem terowongan. Jadi bukan bikin seperti greenhouse yang kadang hanya seperti model rumah. Jadi kita sekarang jadi partner sama pemerintah kota dan provinsi, dan alhamdulillah sekarang kita sudah disupport sama masyarakat sekitar, sama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kelurahan kami ini, sehingga kami bisa mengembangkan hobi baru kami ini. Insya Allah kedepannya kami bisa menarik anak-anak muda yang lain untuk berpartisipasi, untuk ikut belajar membudidayakan anggur, agar supaya tidak lagi terjerumus ke hal-hal yang tidak-tidak. Jadi mungkin sekian video saya kali ini. Insya Allah nanti kalau misalnya buahnya sudah mulai matang, nanti saya akan membuat video yang lainnya supaya kita bisa lihat hasil dari proses penjarangan yang kita terapkan ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu karena waktu juga sudah menjelang maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.